Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Alia Fitari dengan NIM 2400292 dari Prodi Administrasi Pendidikan akan menjelaskan sebuah buku yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan oleh Edi Susatya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 1, yaitu yang berjudul Manager, Leader, and Manager. Ini merupakan identitas dari buku yang akan saya jelaskan. Buku ini terdiri dari 7 bab. Yang akan saya bahas itu ada 4 bab, dan bab selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, kita masuk pada pengantar. Dalam kehidupan organisasi, terutama di bidang pendidikan, peran seorang pemimpin dan pimpinan sangat krusial. Meskipun seringkali disamakan, keduanya memiliki pendekatan, peran, dan gaya kepemimpinan yang berbeda. Setiap manusia sejati adalah pemimpin minimal bagi dirinya sendiri. Namun, menjadi leader sejati memerlukan kemampuan untuk menginspirasi dan menggerakkan orang lain. Sementara, manajer lebih berfokus pada pengelolaan struktur dan efisiensi kerja. Memahami perbedaan mendasar antara leader dan manajer penting agar kepemimpinan dapat dijalankan secara seimbang dan efektif. Apa sih leader itu? Jadi, leader itu adalah pemimpin pribadi dengan kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain menuju tujuan bersama. Leader atau pemimpin memiliki self-understanding, self-awareness, dan self-control. Pemimpin bersifat menginspirasi, memotivasi, dan memimpin dari hati. Peran leader itu ada yang pertama menjadi motivator. Pemimpin berperan membangkitkan semangat dan antusiasme kerja bawahan agar produktivitas meningkat. Yang kedua itu ada pengarah. Pemimpin memberikan petunjuk yang jelas agar tugas dapat dilaksanakan sesuai tujuan organisasi. Yang ketiga itu ada pengawas, yaitu pemimpin memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana melalui pemantauan dan evaluasi. Lalu yang terakhir itu ada pemberi informasi. Pemimpin menyampaikan informasi secara terbuka untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan harmonis. Selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan leader. Yang pertama ada itu birokratis. Pemimpin mengandalkan aturan dan prosedur sebagai dasar utama dalam mengarahkan bawahannya. Yang kedua ada permisif, yaitu pemimpin berusaha menciptakan suasana kerja yang menyenangkan agar pegawai merasa nyaman dengan aturan yang ada. Yang ketiga itu laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahan untuk mengatur dan menjalankan tugasnya sendiri. Yang keempat itu ada partisipatif, yaitu pemimpin melibatkan seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan dengan pelaksanaan tugas. Yang terakhir itu ada autokratis, yaitu pemimpin menggunakan kekuasaan penuh untuk mengendalikan dan memberikan perintah kepada bawahannya. Kita masuk ke manajer. Manajer adalah pemimpin yang bekerja berdasarkan struktur formal dan jabatan, mengatur efisiensi dan hasil kerja melalui sistem peraturan dan kontrol, lebih administratif dan teknokratis. Tugas manajer
Yang pertama dalam pendidikan itu menjalankan fungsi manajerial pendidikan. Yang kedua menganalisis, merencanakan, dan mengawasi, lalu mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu menjaga iklim kerja dan hubungan dengan masyarakat. Lalu apa perbedaan leader dan manajer ini? Leader itu memimpin dari hati dan berdasarkan pengaruh pribadi, bukan jabatan. Pemimpin fokus pada proses, nilai, dan cara mencapai tujuan bersama. Pemimpin lebih menekankan inspirasi, motivasi, dan visi jangka panjang. Lalu, pemimpin tidak tergantung pada struktur organisasi formal. Dan pemimpin mampu membangun hubungan yang kuat dengan pengikut secara emosional dan bertindak fleksibel, inovatif, dan berani mengambil resiko, serta mengarahkan orang untuk melakukan hal yang benar. Untuk manajer, pemimpin berdasarkan posisi atau kekuasaan formal dalam organisasi. Pimpinan fokus pada efisiensi, hasil akhir, dan pelaksanaan tugas secara sistematis. Pimpinan menekankan peraturan, prosedur, dan struktural. Lalu berorientasi pada kontrol, pengawasan, dan stabilitas kerja. Lalu mengelola pekerjaan dan sumber daya untuk mencapai target, serta cenderung mempertahankan status quo dan menghindari resiko. Dan terakhir itu mengarahkan orang untuk melakukan hal yang benar. Jadi kesimpulan dari penyampaian materi saya yaitu kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis dan struktural seorang manajer, tetapi juga pada kekuatan inspiratif dan nilai-nilai personal seorang leader. Leader memimpin dengan hati, visi, dan motivasi, sementara manajer memastikan efisiensi, stabilitas, dan keteraturan organisasi. Keduanya memiliki peran penting yang saling melengkapi dan berkesinambungan. Antara keduanya menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi, terutama dalam konteks pendidikan, dengan memahami perbedaan dan keunggulan masing-masing, serta membentuk model kepemimpinan yang berdaya guna. Sekian saja penyampaian materi pada bab 1 oleh saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.